Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 18 November 2020 secara daring melalui kanal YouTube Pasar Minggu di Jakarta. Renungan firman Tuhan akan diambil dari Imamat 9 ayat 12 sampai 24. Dan ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Novalinda Manahampi, Pendeta Jemaat GPIB Eklesia, dengan tema Pemimpin yang Bertanggung Jawab. Kiranya ibadah malam ini membawa sukacita bagi seluruh keluarga dan damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Jemaat, persilahkan berdiri. Marilah kita beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mengungkapkan syukur atas kemurahan dan setia-Mu dengan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga malam ini. Kiranya doa dan nyanyian kami berkenan kepadamu. Layakkan kami untuk duduk bersama keluarga dan mendengarkan firman kebenaran-Mu yang akan dibacakan melalui kitab Imamat 9 ayat 12 sampai dengan ayat 24. Ampunkanlah segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan dan yang tidak seturut kehendak-Mu. Berkatilah pelayan firman dan para presbiter juga kami semua umat-Mu. Kini kami siap beribadah, ya Allah. Amin. Keluarga yang terkasih, marilah kita bermazmur berdasarkan Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.
Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jemaat, kembali kita menyanyikan dari Gita Bakti 300, Kepadamu ku berdoa. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, umat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga mempersiapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan, dan mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, bukalah hati, pikiran kami, terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika kami membaca firman Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami dipersiapkan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24 yang mengatakan, Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah kurban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan.
Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Shalom, selamat malam umat yang dikasihi Tuhan, khusus yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan dan mengikuti ibadah secara live ya. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah syair lagu yang pasti tidak asing lagi buat kita. Syair lagu itu berjudul Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Sepenggal syair lagu itu berbunyi demikian. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Umat yang dikasihi Tuhan, share lagu ini hendak menegaskan, bahkan ada makna yang kita mau refleksikan bersama, bahwa menjadi pelayan, menjadi pemimpin, kita diingatkan selalu untuk melayani lebih sungguh. Kalimat melayani lebih sungguh ini saya pahami adalah bertanggung jawab, maknanya lebih ke arah bertanggung jawab dalam melayani. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang pemimpin yang bertanggung jawab. Kalau kita baca tadi di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-24, di situ bagian kisah tentang Harun dan
anak-anaknya. Mereka adalah imam yang dipakai Tuhan. Para imam adalah orang-orang Lewi yang bertugas mengelola kemah Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan. Nah, pengelolaan kemah pertemuan atau kemah Tuhan, kalau kita baca tadi dalam perikop kita, di sini mencakup tentang tugas-tugas sebagai seorang imam. Nah, tugas seorang imam tadi sudah kita baca dan renungkan bersama bahwa mereka melakukan prosesi ibadah. Artinya mereka mempersembahkan korban-korban bakaran tadi. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita juga melihat bahwa penulis kitab Imamat di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-24 kita melihat bagaimana alat dan juga kurban yang dipersembahkan. Nah, mezbah adalah tempat untuk membakar kurban persembahan. Nah, tadi kita baca ada lembu, ada kambing, ada domba ya yang menjadi persembahan tadi. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita juga diajak untuk berefleksi bahwa tugas menjadi seorang imam itu tidak mudah. Begitu banyak hal-hal yang rumit ya. Tadi kita melihat harus mempersembahkan korban bakaran yang tidak bercacat, tidak bercela ya. Dan harus kudus di hadapan Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana Harun dan juga anak-anaknya melakukan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketaatan dan juga kesetiaan. Perintah-perintah Tuhan mereka ikuti dengan baik dan benar. Tadi sudah disampaikan tadi proses ibadah penyembahan tadi ya, dan juga persembahan-persembahan korban bakaran. Mereka melakukan dengan baik dan benar. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita renungkan bacaan kita melalui tema tadi bagaimana seorang pemimpin yang bertanggung jawab, ya, kita melihat cerminannya itu ada dalam diri Harun dan juga anak-anaknya. Rasa tanggung jawab di dalam diri mereka. Mereka menjalankan tugas dengan penuh keseriusan, dengan penuh ketaatan, bahkan dengan kejujuran. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita, keseriusan menjalankan tugas dan tanggung jawab ternyata mendatangkan hasil yang sempurna. Di dalam ayat yang ke-24 dari bacaan kita, bagaimana umat atau bangsa Israel bersyukur karena apa? Persembahan mereka ternyata Tuhan berkenan. Persembahan yang diatur oleh para imam, yaitu Harun dan anak-anaknya, ternyata sangat disukai oleh Tuhan. Artinya ini peran seorang imam, peran seorang pelayan, peran seorang pemimpin, sehingga mendatangkan kebaikan bagi umat atau bangsa Israel. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-24 tadi dalam bacaan kita, umat Tuhan merasakan sukacita, artinya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mengalami yang namanya rasa syukur, bahkan mereka menyembah Tuhan di dalam ayat yang ke-24. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, kita diingatkan tidak hanya dibutuhkan kecakapan intelektual atau itu juga integritas, tetapi juga melalui perikop bacaan kita melihat seorang pemimpin seperti Harun dan anak-anaknya, kita senantiasa diingatkan untuk terus bertanggung jawab di dalam setiap tugas-tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tidak mudah menjadi seorang imam, tidak mudah menjadi seorang pelayan, dan juga menjadi seorang pemimpin. Pasti selalu diperhadapkan dengan 1001 macam masalah, selalu diperhadapkan dengan tantangan, selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah setiap saat, setiap detik menit dalam kehidupan kita. Tapi belajar dari Harun, belajar dari anak-anak Harun bahwa mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka terus percaya bahwa ketika Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan menyatakan kasih dan anugerah dalam kehidupan kepemimpinan Harun, Tuhan menyatakan mujizatnya yang luar biasa, yaitu bagaimana bangsa Israel mengalami sukacita dan juga rasa syukur. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita, Bapak Ibu dan saya di rumah, pasti kita memiliki yang namanya tanggung jawab. Entah kita sebagai orang tua, tentu kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah kita membimbing, kita mengarahkan, kita melindungi, bahkan mengurus anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Artinya ketika kita melaksanakan tugas tanggung jawab itu, ya harus dilaksanakan seperti Harun tadi, melaksanakannya dengan baik dan benar, melaksanakannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti tadi dia melakukannya dengan bijaksana, dengan kejujuran, dengan keseriusan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya ketika kita memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan atau sebagai juga pemimpin dalam persekutuan kita ataupun dalam kehidupan keluarga kita, kita selalu diingatkan supaya kita melakukan semua tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh dedikasi yang tinggi. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita juga minta pimpinan Tuhan seperti halnya Harun. Ketika dia melakukan semua proses ibadah tadi atau ibadah korban tadi, persembahan korban bakaran itu, dia meminta hikmat Tuhan. Dia melakukan semua perintah Tuhan sehingga kehidupan pelayanannya diberkati. Tentunya juga Bapak Ibu dan saya pasti ketika kita dipercayakan menjabat sebagai pelayan-pelayan atau pemimpin-pemimpin dalam gerejawi ya, sebagai presbiter kan ada diaken, penatua pendeta atau juga unit-unit misioner seperti Pelkat, 6 Pelkat, tim kerja panitia. Itu semua adalah pelayan dan pemimpin-pemimpin gerejawi. Kita diingatkan mari melakukan semua tugas yang Tuhan percayakan itu dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan. Kalau kita serius dan bertanggung jawab, pasti hasilnya juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan pelayanan kita akan berbuahkan kasih dan sukacita. Mari umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk terus senantiasa serius di dalam menjalankan tugas kita, baik tugas di rumah atau tugas dalam pekerjaan kita atau di tengah persekutuan kita. Artinya melalui firman Tuhan juga kita diingatkan pada konteks saat ini, apalagi dalam situasi pandemi ya. Semua pekerjaan dilakukan di rumah. Semua hal apapun kita lakukan di rumah. Berdoa, beribadah semua di rumah. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan ya. Meskipun dalam kondisi sulit seperti ini, mari kita juga memiliki tanggung jawab. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, banyak kita menemukan di dalam kehidupan berpelayanan. Ya, banyak orang yang cakap, banyak orang mungkin yang memiliki intelektualitas yang luar biasa. Tetapi juga banyak kita menemui dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, mungkin dengan setengah hati, dengan seperempat hati ya. Mari kita diingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, kita lakukan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu dengan jujur, dengan benar, dan dengan tanggung jawab.
ketika kita dipercayakan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil sekalipun, ya, ketika kita melaksanakan semua dengan tanggung jawab, pasti Tuhan akan mempercayakan kita tugas-tugas yang luar biasa atau tugas-tugas yang lebih besar lagi ketika kita bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang kecil dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah memang menjadi seorang pemimpin, tetapi kita akan dimampukan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita menjadi pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam pelayanan. Belajar dan juga terus kita bercermin dari firman Tuhan, terutama tokoh Harun. Bagaimana kejujuran, keseriusan, dan juga tanggung jawab menjalankan tugasnya. Meskipun memang agak sulit ya ketika kita mau melakukan tugas tanggung jawab itu dengan baik dan benar, apalagi di situasi pandemi saat ini. Tapi percayalah, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan memberikan semangat untuk Bapak Ibu dan saya yang ada di rumah dan juga kita semua. Pasti Tuhan memperlengkapi kita sehingga mujizat-mujizat Tuhan itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita dipercayakan Tuhan untuk terus mau mengembangkan diri kita, khususnya bertanggung jawab di dalam menjalani semua tugas, panggilan, dan pengutusan kita di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami sebagai pelayan, sebagai pemimpin, untuk tetap mau bertanggung jawab dalam menjalani tugas kami. Kami percaya Tuhan memperlengkapi kami, bahkan Tuhan memampukan kami sebagai pelayan dan pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan dalam kehidupan persekutuan di tengah masyarakat. Kami yakin dan percaya Tuhan perlengkapi kami sehingga kami tetap mau memuliakan Tuhan dalam semua tugas kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu ya Tuhan. Jemaat GPIB Pasar Minggu, Tuhan memberkati para presbiter, Tuhan memberkati BPPJ, unit misioner dan pegawai. Tuhan hadir dalam kehidupan pelayanan mereka sebagai pelayan dan pemimpin. Tuhan urapi selalu sehingga pelayanan mereka berbuahkan kasih dan sukacita. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati semua para pelayan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul, baik itu sakit yang saat ini di rumah ataupun juga di rumah sakit, atau mereka yang saat ini dalam pemulihan baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan juga
senantiasa memberikan solusi yang terbaik. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak dalam keluarga mereka. Tuhan juga memberkati dan mempersiapkan yang terbaik untuk setiap keluarga. Kami doakan untuk mereka mencari pekerjaan. Tuhan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka saat ini. Sehingga apa yang mereka gumuli doakan, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik pada waktunya. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak dan terpapar COVID-19 saat ini. Ya Tuhan, tolong mereka dan Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Mereka-mereka yang ada di ruang-ruang isolasi, Tuhan juga jamah dan berkati. Kami doakan juga para medis yang di garda terdepan, Tuhan berkati mereka juga dalam tugas pelayanan mereka. Biar Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang terbaik. Sehingga mereka tetap senantiasa diberkati Tuhan menjalani tugas yang tanggung jawab yang penuh dengan resiko saat ini. Berkati para medis ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun. Baik ulang tahun perkawinan, ulang tahun pribadi Tuhan. Engkau lengkapi kebahagiaan dan sukacita bagi mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bersyukur atas kelahiran anak dan dalam keluarga. Tuhan senantiasa memberkati dan lengkapi kebahagiaan mereka. Kami doakan juga jemaat-jemaat yang bersyukur karena keberhasilan dalam pekerjaan, pendidikan, usaha. Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang saat ini mengalami kesendirian, baik para janda, duda, yatim piatu. Tuhan menjadi sahabat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan yang ada khususnya di jemaat-Mu, GPIB Pasar Minggu. Tuhan juga memberkati dan memberikan solusi yang terbaik. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan atau juga mengikuti ibadah ini. Tuhan juga memberkati dan memberikan kesehatan, kekuatan, terlebih-lebih sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk perangkat-perangkat ibadah pada malam ini. Tuhan memberkati tim medsos kami Pasar Minggu. Tuhan urapi selalu hamba-hambamu dan para pelayanmu ini. Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan, sukacita dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemusik. Tuhan juga memberkati gitaris. Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan yang terbaik, sukacita. Dan juga pemandu lagu, pelayan liturgi. Kami menyerahkan semua, bahkan komisi ibadah yang mengatur, mengkoordinir semua ibadah-ibadah yang ada di Jemaat Pasar Minggu. Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua doa dan harapan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami mengalami sukacita, damai sejahtera. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita bersama keluarga. Dengarlah pesan Alkitab sebagai mana tertulis dalam kitab Mazmur 96 ayat 8 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening bank dan yang tertera di layar, atau dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 84, bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, persembahan yang kami berikan ini adalah ungkapan syukur dari apa yang sudah kami terima dari-Mu, dan kami sampaikan dengan rela hati. Terimalah persembahan hati ini agar dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan dan demi kemuliaan nama-Mu. Dengan penuh sukacita kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita semua diutus Tuhan untuk pergi dan melayani sesama. Jangan berpangku tangan dan menunda-nunda pekerjaan pelayanan baginya. Di dalam kekurangan dan di dalam keraguan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Untuk itu pergilah dan layanilah sesama. Beri bantuan kepada yang memerlukan kehadiran dan pelayananmu. Tuhan Yesus akan menolong saudara sekalian. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.